Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini di sekitaran Kali Gabus atau di area pelebaran jalan Raya Gabus ini. Sebelum kita melihat kondisi di sekitaran Jalan Raya Gabus, kita akan melihat ada asap apa ya di area ujung. Jadi asap sangat banyak sekali. Kita akan melihat ada apa di sini. Nah, ternyata ada yang entah bakar sampah ya ataupun bakar yang lainnya. Nah, ini kondisinya. Di area pertengahan sawah ya. Jadi video ini diambil pada hari Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025, tepatnya di sore hari. Kita akan melihat progres terkini, update terkini dari pelebaran jalan. Di video sebelumnya kita sudah melihat, yaitu alat berat wall stump ya, ataupun tandem roller yang sedang memadatkan sisi jalan Raya Gabus ini. Dan di sini terlihat area persimpangan dibutuhkan traffic light ya, atau lampu merah. Kita bisa melihat di area bawah sangat tidak teratur. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah daerah bisa membuatkan juga bundaran di sekitaran persimpangan ini, agar kendaraan bisa lebih tertib lagi, tidak saling serobot atau tidak saling mendahulukan. Nah, ini kondisi area sisi jalan yang sudah dipadatkan. Kita bisa melihat perbedaannya antara yang sudah dipadatkan dan yang belum dipadatkan. Dan infonya nanti hasil bobokan pemotongan seatbelt, puing-puing yang berjatuhan di area sisi Kali Gabus akan segera dilakukan pengurukan kembali, agar nantinya Kali Gabus tetap bersih, tidak terjadi penumpukan sisa bobokan seatbelt dan endapan lumpur sedimentasi. Nah, ini kondisi tanah merah yang sudah dipadatkan, yaitu di area sisi jalan. Jadi setelah pemasangan seatbelt selesai, maka langsung dikebut, yaitu proses pengurukan tanah dan langsung dipadatkan. Dan untuk proses pemadatannya menggunakan alat berat, yaitu wall stump ataupun tandem roller. Dan terlihat juga untuk eksavator yang berwarna kuning masih terus beroperasi meratakan area sekitaran Jalan Raya Gabus ini. Jadi sebelum dilakukan pelindasan atau dihaluskan ya, dipadatkan, eksavator yang berkuning bertugas meratakan terlebih dahulu agar permukaannya sama. Jadi ini akan nanti dilakukan pengurukan kembali menggunakan batu kapur ataupun sirtu, pasir dan batu. Dan dari jarak antara permukaan tanah yang sudah dipadatkan ke permukaan Jalan Raya Gabus ini sekitar kurang lebih 50 cm, masih ada beberapa jarak. Dan kita bisa melihat kondisinya sudah semakin rapih. Yang tadinya banyak tumpukan-tumpukan tanah di sepanjang Jalan Raya Gabus sudah mulai dibersihkan. Untuk pemasangan capping beam juga sudah jauh, sudah hampir area yang berdekatan dengan gerbang tol Gabus. Jadi progresnya terus dikebut
agar cepat selesai. Dan infonya untuk pelebaran jalan ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat agar bisa dipergunakan oleh masyarakat. Nah, untuk yang tandem roller ya ataupun wall stump, kita bisa melihat masih terus melakukan perataan atau pemadatan di sepanjang jalan raya gabus ini. Dan untuk pemadatannya sudah jauh, sudah area sekitaran pintu air yang ada di sebelah kanan kita ini. Dan mudah-mudahan kedepannya untuk pintu air bisa direnovasi ataupun dibongkar, diganti dengan yang ukuran lebih besar lagi. Nah, ini bannya 2 depan belakang, yaitu menggunakan baja. Biasanya ada juga yang menggunakan ban karet. Dan terlihat untuk ekskavator masih terus melakukan pengerukan perataan tanah di sekitaran jalan raya gabus. Dan sudah semakin bergeser ke area depan pasar gabus. Nanti kita juga akan melihat kondisi sampai area sekitaran gerbang tol gabus. Setelah dilakukannya normalisasi kali gabus ini, maka kali gabus alirannya bisa semakin lancar, semakin deras, tidak terhalang lagi oleh bangunan-bangunan liar, pohon, sampah, dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kedepannya yang di sebelahnya dilakukan pemasangan seatbelt juga ya. Jadi infonya untuk saat ini pemasangan seatbelt hanya yang di sisi jalan raya gabus, yang di sebelahnya untuk saat ini belum. Mudah-mudahan tahun depan atau di lain waktu berikutnya bisa dipasang seatbelt. Nah, terlihat juga banyak sekali puing-puing atau sisa bongkaran bobokan dari seatbelt beton yang masih berjatuhan di area sisi kali gabus. Nah, kita bisa melihat kondisi padatnya kendaraan di jalan raya gabus ini. Jadi untuk kendaraan yang melintas di jalan raya gabus bergantian, dikarenakan di area jalan raya gabus ya, tepatnya di belakang ekskavator ini terdapat keretakan jalan atau patah, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kendaraan hanya bisa dilalui hanya 1 kendaraan mobil, hanya bergantian ya. Jika dipaksakan maka nanti bisa amblas ataupun yang lainnya. Nah, ini kita bisa melihat ada keretakan di jalan raya gabus ini. Nanti setelah pelebaran maka kondisinya akan lebih rapi lagi dan lebih tertata lagi. Dan untuk tumpukan-tumpukan tanah merah sudah terus berdatangan, dan terlihat juga untuk di depan pasar gabus ditambah lagi untuk tumpukan tanah merahnya. Sebelum dilakukan
urukan tanah merah di area sisi Jalan Raya Gabus ini dilakukan pengerukan terlebih dahulu tanah-tanah yang masih tercampur dengan sampah, puing, sisa bongkaran dan lain-lain. Setelah itu, setelah sudah dipengerukan ya, atau sudah dikeruk, maka langsung diuruk menggunakan tanah merah dan langsung dipadatkan. Jadi intinya semua membutuhkan proses agar nantinya hasilnya bisa lebih maksimal dan bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita doakan yang terbaik untuk normalisasi Kali Gabus dan pelebaran Jalan Raya Gabus ini. Nah, di sini juga terdapat penjual hewan kurban di sepanjang Jalan Raya Gabus. Jadi upaya-upaya pemerintah daerah khususnya Jawa Barat sedang gencar-gencarnya melakukan normalisasi kali agar alirannya semakin lancar dan semakin deras untuk mengantisipasi luapan air dan banjir. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Dan untuk kedepannya, mulai hari ini, saat ini, dan seterusnya, masyarakat bisa menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan di lingkungan masing-masing. Terutama tidak membuang sampah lagi di Kali Gabus atau di Jalan Raya Gabus. Dan dimanapun tempat-tempat yang tidak seharusnya dibuang sampah ya. Yang dikhawatirkan ketika buang sampah di aliran kali, got, selokan, sungai ataupun yang lainnya bisa mengakibatkan tersumbat, mampet, mengakibatkan meluapnya air dan banjir. Nah, sekarang kita sudah bergeser ke area sebelum pom bensin SPBU. Dan di sini kita bisa melihat areanya masih belum dilakukan pengerukan tanah yang masih tercampur dengan sampah, puing dan lain-lain. Jadi sekali lagi, ini semua masih proses pelebaran jalan dan masih memakan waktu beberapa hari ke depan. Semoga nanti hasilnya bisa lebih maksimal dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan terlihat juga untuk pemasangan capping beam sekaligus pengecorannya sudah panjang dan sudah jauh. Yang sebentar lagi pemasangan capping beam akan segera selesai. Jadi fungsi capping beam ataupun balok beton untuk mengikat atau menyatukan antara seat pel beton satu dan seat pel beton lainnya agar saling mengunci dan bisa kuat menahan tekanan-tekanan tanah yang berada di Jalan Raya Gabus ini, sehingga bisa meminimalisir amblas ataupun longsor. Dan sekarang kita bisa melihat untuk crawler crane ya, sudah berkurang satu, yang kuning sudah diangkut, tinggal yang ungu. Kita bisa melihat di area bawah yang kuning sudah tidak ada lagi, tinggal mengangkut yang ungu. Nah, untuk yang ungu ini masih belum dibongkar, untuk boomnya masih panjang. Dan ini kondisi di gerbang tol Gabus. Mudah-mudahan nantinya untuk seat pel beton bisa sampai area hilirnya Kali Gabus.
sehingga nantinya Kali Gabus bisa terlihat lebih rapi lagi, lebih tertata lagi. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.